Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Adam Febrian Asidik dengan nomor stambuk 2066 01200. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Dr. Abdul Razak, SEMS. Baik, langsung saja dengan pertanyaan pertama, yaitu tentang jelaskan masing-masing dua pendapat menurut para ahli tentang pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran. Menurut Irawan dan swasta, pemasaran yakni suatu kegiatan pokok yang dilakukan oleh pengusaha, yang mana dalam usahanya itu untuk mempertahankan kehidupannya dan juga untuk berkembang agar bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Yang kedua yaitu dari Hare dan McDaniel. Menurut mereka, pemasaran yakni proses perencanaan serta pelaksanaan konsepsi, penetapan harga promosi, dan juga ide distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan dan membangun serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli dan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Dan yang terakhir menurut Bukhari Alma, manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan atau dalam pemasaran. Baik, selanjutnya itu nomor 2, gambar atau proses menurut para ahli. Di sini saya ambil dari menurut Philip Kotler, ada 5 tahap proses pemasaran. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Di sini inti dari sebuah pemasaran itu identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi secara harfiah itu kebutuhan merupakan suatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjalani hidupnya dan muncul dalam keadaan merasa kurang. Contoh kebutuhan itu antara lain kayak seperti kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu bisa berupa makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial bisa merupakan teman atau hubungan cinta, ya bisa saja. Dan juga ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu seperti pendidikan dan ekspresi diri. Sedangkan kalau keinginan untuk bentuk kebutuhan pada diri seseorang itu yang dipengaruhi oleh budaya atau kepribadiannya. Misal saja kayak orang Jogja kalau lapar itu butuh makan. Jadi kayak inginnya itu makan gudeg, pecel. Kayak kita juga orang Kendari lapar, mungkin dia ingin makan sinonggi atau apalah, termasuk budaya mereka masing-masing. Jadi keberhasilan seorang pemasar itu salah satunya diikuti oleh keberhasilan dalam mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Misal dari kasus mobil Jepang di sini, mobil Jepang itu lebih sukses dibandingkan mobil Eropa. Karena kenapa? Mobil Jepang sudah harganya murah, kualitasnya bagus, jadi lebih banyak diminati oleh para konsumen. Sedangkan mobil Eropa kualitasnya memang bagus, tapi harga yang tidak bersahabat, harganya mahal kebanyakan. Jadi itulah biasa yang menyebabkan konsumen tidak terikat oleh produk-produk yang telah ditawarkan oleh pihak pembeli. Jadi selanjutnya kedua adalah desain strategi pemasaran berorientasi pelanggan. Begini, agar mampu untuk melayani pelanggan secara efektif, maka perusahaan itu perlu mengidentifikasi pelanggan-pelanggan seperti apa yang akan dilayani. Pada intinya itu ada perusahaan yang harus melakukan STP. STP itu seperti segmenting, targeting, and positioning. Awalnya perusahaan memang harus membagi konsumen dan ke dalam
Dari segmen tersebut bisa dipilih atau ditargetkan yang lebih spesifik lagi dari target tersebut. Kayak di benak konsumen itu harus ada produk yang kita miliki. Jadi selain melakukan STP, perusahaan juga perlu menentukan proposisi nilai atau valua proposition yang akan ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Jadi pada tahap ini seorang pemasar harus mengidentifikasi produk benefits atau keunggulan produk yang dimiliki dan apa perbedaan dengan produk lainnya. Baik, selanjutnya mendesain program pemasar terpadu atau bauran pemasaran. Strategi pemasaran yang sudah didesain tersebut bisa berupa mengimplementasikan melalui program-program pemasaran. Program-program tersebut merupakan serangkaian program pemasaran dalam upaya menjalankan strategi pemasaran yang telah ditentukan oleh pemasar. Biasanya program tersebut itu disebut sebagai marketing mix yang terdiri dari 7P: product, price, place, promotion, cycle evidence, dan process and people. Yang keempat itu membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Wah, ini sangat baik juga. Termasuk salah satu yang penting, kesuksesan suatu perusahaan itu dalam menjalin hubungan dengan pelanggan akan menentukan eksistensi dan keberlangsungan hidup perusahaan dalam waktu yang akan datang. Bisa saja itu hubungan yang baik akan menimbulkan kepuasan pelanggan yang berimbas pada loyalitas pelanggan kepada perusahaan kita. Jadi tentu ini akan menjadi investasi jangka panjang karena akan mengurangi biaya promosi karena sudah ada pelanggan yang loyal. Yang kelima itu menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan profit dan ekuitas pelanggan. Jadi tahap kelima ini dari tahap proses pemasaran adalah menangkap nilai dari pelanggan agar dapat berguna penjualan. Jadi pangsa pasar itu secara profit. Keberhasilan perusahaan menangkap nilai dari pelanggan merupakan output atau hasil strategi yang dilakukan oleh pemasar, terutama ke 4 tahap proses tersebut. Jadi tanpa adanya 4 tahap proses ini, poin kelima ini tidak akan berfungsi tanpa adanya 4 proses tersebut. Ya, mungkin nomor 2 itu saja. Selanjutnya kita akan beralih ke nomor 3, yaitu menjelaskan konsep bauran atau pemasaran jasa atau bisa disebut marketing mix. Pertama, definisi dari marketing mix. Apa sih definisi dari marketing mix? Ialah sekumpulan alat yang digunakan oleh manajer untuk menjalankan strategi yang biasa mencangkup penonton produk, harga, saluran distribusi, pelayanan, promosi, dan people atau orang yang terlibat, atau bisa juga kita katakan staff. Nah, pertama bisa kita bahas dari produk atau produk. Produk di sini dimaksud itu sesuatu yang dijual dalam bisnis, bisa berupa barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga di sini bisa merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan atau yang dijual. Jadi harga itu menjadi aspek yang tidak kalah penting karena penentuannya perlu dipertimbangkan matang-matang oleh pihak perusahaan. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat juga ini tidak kalah penting. Tempat di sini tuh maksudnya lokasi untuk melakukan proses jual beli produk maupun barang atau bisa jasa. Jadi konsep ini sangat penting terutama bagi usaha konvensional. Perusahaan dengan bisnis konvensional harus paham betul di mana lokasi yang strategis. Jangan sampai lokasi kita tidak strategis, tidak mudah dikunjungi. Jadi barang atau jasa yang kita pasarkan juga tidak akan mudah dapat dikenali. Nah, keempat itu promosi.
kembali agar dikenali. Promosi itu tujuan dari promosi agar barang mudah dikenali. Promosi di sini bisa dilakukan dengan banyak cara. Bisa melalui online, bisa melalui offline, face to face. Berbicara langsung untuk mengenalkan produk apa yang kita jual atau jasa apa yang kita jual. Yang kelima yaitu proses. Proses merupakan gabungan dari seluruh aktivitas, mulai dari prosedurnya, jadwal pekerjaannya, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin yang lain yang digunakan. Jadi, seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang keenam yaitu people atau orang. Orang yang dimaksud dengan people di sini tentunya bukan hanya konsumen saja, namun seluruh SDM yang terkait, apalagi pekerja hingga tim bisnis. Khususnya untuk aspek ini itu sangat penting untuk diperhatikan. Karena hal tersebut karena di setiap orangnya tentunya itu punya kecenderungan yang berbeda dalam mengelola bisnis. Namun SDM berhubungan langsung dengan pelayanan yang dianggap sebagai bagian paling vital. Jadi bagian SDM pelayanan itu akan dapat langsung memengaruhi persepsi pembeli atau pribadi pelangganan, yang pada intinya perusahaan perlu menaruh perhatian lebih pada SDM yang terlibat dari kegiatan bisnis. Evidence atau bukti fisik. Ya, terakhir yang masuk dalam konsep 7P yaitu bukti fisik dan psycho evidence, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung untuk berjalannya sebuah bisnis. Nah, jadi untuk bisnis yang berskala besar itu sudah pasti akan membutuhkan perangkat. Selain itu, akan semakin kompleks juga fungsi serta penggunaannya. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.